Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya dalam program Making Life Better. Dan hari ini saya mengajarkan kepada Anda 4 hal yang bisa menghancurkan pernikahan. 4 hal yang bisa menghancurkan pelayanan. 4 hal yang bisa menghancurkan hubungan, bahkan bisa menghancurkan usaha dan bisa menghancurkan karir Anda. 4 hal ini harus kita waspadai karena Anda bisa memilikinya, saya juga bisa memilikinya. Itulah sebabnya tidak ada salahnya kalau pada hari ini ambil catatan atau saudara siapkan catatan karena 4 ini sangat penting sekali. 4 hal yang bisa merusak kehidupan Anda, merusak pelayanan Anda, merusak pernikahan Anda, harus Anda waspadai. Nah, apakah keempat hal itu, saudara-saudara? Saya mau mengajak Anda semuanya untuk membahas ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa semua sahabat yang baru bergabung dari Papua. Salam saudara-saudara yang dari Sentani, Manokwari, Anda yang ada di Timika, berada di pegunungan Wamena sana, ada saudara-saudara kita yang setia mendengarkan dari Sorong dan selanjutnya saya mau menyalami Anda. Demikian juga yang di NTT, di Kalimantan, di Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan juga di Bali. Saya mau menyapa Anda semuanya termasuk yang di Sabah dan saudara-saudara kita yang lain yang sedang menyaksikan program Making Life Better ini. Saya sudah mendapatkan banyak SMS dari sahabat-sahabat kita yang sangat diberkati oleh program Making Life Better. Dan saya rindu kalau program ini juga menjadi berkat bagi Anda semuanya. Amin. Bagi saudara yang baru bergabung, saya mau menyalami saudara. Salam untuk Ibu Meli ya, yang baru bergabung. Kalau boleh Ibu Meli nonton dari mana? Demikian juga Indudara ini selalu setia dari Sarawak. Salam sahabat-sahabat yang ada di Sarawak, sahabat saya yang ada di mungkin Sumatera Utara, Ibu Sonliner Manurung. Kalau boleh saya tahu Ibu menonton dari mana? Kemudian Francisca yang juga menorong dari Lampung. Tolong sebutkan dari kota mana Anda menonton ini sehingga saya bisa menyalami teman-teman Anda yang ada di satu kota. Dan saudara-saudara, saya senang sekali kalau hari ini saya bisa hadir dan mengajarkan kebenaran firman ini, karena kebenaran ini yang akan membebaskan. Kebenaran ini yang akan menolong kita semua sehingga hidup kita akan lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, lebih produktif dan sebagainya. Jadi izinkan saya menyalami saudara, sahabat kita Ibu Sarinah dari Palu. Salam. Yang dari Palu, apakah ibu-ibu, bapak-bapak di Palu mendengarkan Making Life Better dari Radio Damai yang ada di sana? Saya mau menyalami Anda semuanya. Ibu Blandina Agustina yang juga bergabung dengan kita, Ibu Lina yang juga bergabung, Opung ya, Opung Gilbert ya, yang dari Lampung juga bergabung, ada banyak, Ibu Minori Putri, Ibu Gracia juga yang bergabung dari Nganjuk. Salam dari untuk saudara-saudara yang ada di Nganjuk. Ibu Rambu yang baru bergabung, ini ada sahabat kita Ibu Naomi yang dari Ende, dari Flores. Wow, jauh sekali. Saya mau mengajarkan sesuatu, tolong siapkan catatan Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang saya mau ajarkan ini berlaku untuk siapa saja dan penting untuk kita semua. Itulah sebabnya saya ingin kita, Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah barangkali ada catatan dan sebagainya, jangan lupa catatan Anda. Karena hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang penting, yaitu 4 hal yang harus Anda waspadai dalam hidup. Jangan sampai 4 hal ini ada di dalam hidup Anda. Kalau itu sudah terlanjur menyelinap di dalam hati, tolong diwaspadai karena ini berbahaya sekali, Bapak Ibu. 4 hal ini, yang pertama namanya selfishness. Apa itu? Mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, seorang penginjil mengatakan, atau seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa akar segala pertengkaran, akar segala perselisihan, akar segala keonaran
bahkan perceraian, bahkan pembunuhan adalah selfishness. Di mana ada orang mementingkan diri, disitulah akan ada pertengkaran. Jadi kalau saudara bertengkar dengan pasangan saudara, dengan karyawan satu kantor, dengan sesama saudara satu kandung, kalau ditelusuri pertengkaran itu datang dari mana? Pertengkaran itu datang dari huruf satu ini, I, saya, I, saya. Pokoknya saya, di mana saya ditonjolkan, di sana akan terjadi pertengkaran, dan pertengkaran itu bisa membawa pada kehancuran. Mari kita telusuri. Saya pernah bertengkar dengan istri saya, mungkin saudara juga pernah bertengkar dengan pasangan Anda. Kalau saya telusuri sekarang, saya akui, saya bertengkar, istri saya marah karena saya selfish. Saya mementingkan diri sendiri. Dan ketika saya mementingkan diri sendiri, disitulah saudara-saudara pertengkaran dimulai. Masih ingat waktu Anda bertengkar? Masih ingat apa yang menjadi penyebab utama pertengkaran Anda? Selfishness. Apa itu selfishness? Selfishness adalah pada waktu Anda mementingkan diri sendiri. Jadi seorang mengatakan begini, yang namanya I itu sumber dari crime. Crime itu kejahatan, di mana saya ditonjolkan, ego ditonjolkan, di sana akan ada kejahatan. Kalau dalam bahasa Inggris ditulis C-R-I-M-E, crime. Ada apa di tengah huruf atau di tengah kata crime? Ada I, saya. Yang membuat Anda jatuh dalam dosa dan Anda hidup sengsara apa? S-I-N. Di tengahnya apa? I atau I. Yang membuat Anda akhirnya terjerumus bahkan masuk dalam kehancuran apa? Pride, P-R-I-D-E. Di tengah pride ada apa? I. Jadi di mana ada I, saya, ego, mementingkan diri sendiri, di sanalah pasti akan terjadi pertengkaran. Saudara-saudara, barangkali saudara sedang mengikuti apa yang sedang terjadi di media sosial yang ramai menjadi headline, viral di media sosial, di mana ada polisi pembunuh polisi. Ujung-ujungnya apa? Saya. Di mana ada orang yang maunya hanya saya saja yang didengar, saya saja yang harus diikuti, saya saja yang harus dihargai, saya saja, saya. Di sana akan terjadi permasalahan yang sangat serius. Maka ini saran saya, belajarlah untuk merendahkan diri. Jangan selalu saya. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu belajar mementingkan orang-orang lain dalam hidupmu. Yakobus pasal 4, dari manakah datangnya perkelahian? Karena saya menginginkan sesuatu, saya tidak mendapatkannya, saya menjadi iri hati, kemudian saya marah, kemudian saya membunuh. Bahkan pembunuhan dimulai dari I. Waspadai 4 hal ini. Yang nomor 1 adalah selfishness. Yang kedua, pride. Apa itu pride? Kesombongan. Orang yang sombong suatu saat akan ketemu dengan masalah, saudara-saudara. Saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara. Saya pernah sombong, saudara pasti pernah sombong. Kita semua tidak ada yang kebal kesombongan. Oh, saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu Anda sombong? Anda bisa mencuri kemuliaan Allah. Anda bisa mencuri berkat Allah untuk memuliakan dirimu sendiri. Padahal Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Jangan sombong. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Kalau Anda dipakai oleh Tuhan, kalau Anda diberi rezeki lebih oleh Tuhan, kalau Anda dikasih pangkat lebih tinggi daripada yang lain, kalau Anda dikasih kesempatan yang luar biasa, itu semua oleh karena Tuhan. Apa landasannya? Landasannya manusia boleh merencanakan, tetapi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan.
Jadi kalau hari ini Anda diberkati, mendapatkan kenaikan pangkat, dapatkan jabatan yang tinggi, pelayanan berkembang, jangan lupa semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Belajarlah mengenolkan diri. Jangan sombong, karena apa? Alkitab jelas. Kesombongan itu kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Maka orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu kata Alkitab. Amin. Maka saudara dan saya, kapan saja kita bisa menjadi sombong. Apa saja bisa membuat Anda jadi sombong. Oleh karena itu saudara-saudara, belajarlah apa yang saya sebut dengan zero attitude. Apa itu zero attitude? Mengenolkan diri. Kalau kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan, kalau kita diberi lebih oleh Tuhan, itu semata-mata oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Jangan sombong. Kalau dapat pangkat yang tinggi kemudian Anda meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mengenolkan orang lain, meminggirkan orang lain, menindas orang lain, Anda akan berurusan dengan Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Saudara-saudara pernah mendengar atau membaca cerita orang-orang yang sombong yang pada akhirnya di akhir kehidupannya gigit jari. Orang-orang yang mengatakan, wow, pokoknya ada kapal yang tidak akan pernah ditenggelamkan, tidak akan pernah karam. Bahkan Tuhan saja tidak bisa mengaramkan kapal ini, yang membuat kapal Titanic. Tetapi apa yang terjadi? Belum sampai berapa tahun, kapal itu tenggelam dan 1.500 orangnya meninggal dunia. Jadi jangan sombong, karena di dalam kehidupan manusia selalu ada keterbatasan. Hanya satu yang layak dimuliakan, Tuhan. Maka saudara-saudara, saya mau belajar, dan saya harap kita semua belajar. Kalau hari ini kita menjadi seperti ini, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, jangan pernah mencuri berkat Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan hanya untuk memuliakan diri sendiri. Sudah banyak contohnya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang terlalu congkak, yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan mengenaskan, memalukan. Jangan sombong. Hidup ini hanya sekali. Jalani dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi yang pertama adalah selfishness. Yang kedua adalah pride, dan sudah banyak ayat di dalam Alkitab di mana kesombongan mendahului kehancuran. Banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang sombong yang pada akhirnya mati dimakan oleh cacing. Kita belajar dari semuanya itu. Yang ketiga yang harus Anda waspadai adalah insecurity, rasa tidak aman. Oh, saudara-saudara, orang-orang yang merasa tidak aman adalah orang-orang yang punya krisis identitas. Orang-orang yang merasa tidak aman, dia bisa menggunakan segala macam cara untuk mendongkrak identitasnya, supaya tidak dijelek-jelekan dan direndahkan orang. Mencoba untuk mendongkrak harga dirinya dengan barang yang mahal, dengan membeli barang-barang yang berharga, supaya dianggap berharga. Ada orang-orang yang sudah jelas-jelas punya masalah dengan insecurity, saudara-saudara. Dia menutupi hidupnya dengan banyak topeng supaya merasa aman. Kenyataannya adalah hanya ada satu tempat di mana Anda bisa merasa aman, yaitu di dalam Tuhan. Aman di dalam Yesus. Di dalam Tuhan, semua yang saudara perlukan sudah disediakan. Keselamatan, jati diri, perlindungan, penyertaan, urapan, hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kepada Anda semuanya. Maka Anda semua yang masih merasa tidak aman, nanti bagaimana ya kalau saya disantet orang? Nanti bagaimana kalau ada orang melecehkan saya? Nanti bagaimana kalau saya kelaparan? Nanti bagaimana masa depan anak-anak saya? Semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.
Jadi di dalam Yesus tidak ada lagi masalah rasa tidak aman. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan, beres semua masalah rasa tidak aman. Ini contoh, saudara-saudara. Saya dulu merasa tidak aman karena jati diri saya. Waktu kecil suka ditolak, dilecehkan teman-teman, anak PKI. Saya punya masalah dengan penolakan diri. Sehingga di dalam pelayanan saya pernah menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan pelayanan, menyalahgunakan panggilan untuk memuliakan diri sendiri. Sampai saya ditegur oleh Tuhan, kamu salah Paulus. Selama ini kami menggunakan pelayanan untuk mendongkrak harga diri. Kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya menangis di hadapan Tuhan waktu saya ditegur oleh Tuhan. Pada akhirnya saya berdiri di depan salib dalam sebuah retreat di Australia. Roh Kudus datang kepada saya dan mengatakan, nilai dirimu, jati dirimu tidak tergantung dari jabatanmu, ketenaranmu, harta milikmu. Kamu berharga bukan karena engkau punya kedudukan yang berharga. Kamu berharga karena saya sudah membayar harga. Waduh, saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, saya duduk di kaki Tuhan, saya menangis di depan salib, dan saya mengatakan, ampuni saya Tuhan. Oh saudara-saudara, hari itu tiba-tiba Roh Kudus memberikan kepada saya sebuah ilustrasi. Lihat sepatumu. Saudara-saudara, saya lihat sepatu saya akan tunjukkan kepada saudara. Roh Kudus berbicara begini, sepatu yang sama, dibeli dari toko yang sama dengan harga yang sama. Kalau diloakan antara sepatumu dengan sepatunya Barack Obama, mana yang lebih mahal? Saya mau tanya kepada saudara, ini sepatu saya beli di Jakarta. Kalau seandainya Barack Obama, atau kalau saya melelang, sekarang ini saya lelang sepatu saya kepada Anda hargai berapa? Ada yang berani 10.000, 15.000, 20.000. Saya mau melelang sepatu saya, Anda menghargai berapa? Mungkin ada yang mengatakan, oh 10.000, 15.000, atau 50.000. Perhatikan baik-baik, sepatu yang sama, mereknya sama, Cavallero, beli dari toko yang sama, tetapi dimiliki oleh Barack Obama, mantan presiden Amerika, dan dia melelangnya. Harganya bisa jutaan dolar barangkali. Bisa ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Kenapa? Karena yang memiliki berbeda. Bukan masalah sepatunya. Siapa yang memiliki sepatu itu yang menentukan harganya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita berharga bukan apa yang kita miliki. Kita berharga karena siapa yang memiliki kita. Kita ini umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, imamat rajani, kata firman Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang berharga. Maka jangan pernah merasa insecure gara-gara identitas. Jangan pernah merasa rasa tidak aman karena latar belakang keluarganya, masa lalunya, kegagalannya, tidak ada gelarnya. Anda berharga di mata Tuhan. Tulis di status sekarang, saya berharga di mata Tuhan. Tulis sekarang, saya minta saudara tulis. Saya berharga di mata Tuhan. Bukan karena Anda punya barang berharga, karena Yesus sudah membayar harga di kayu salib buat Anda. Haleluya. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ini, Ibu Gracia, Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Anda berharga bukan karena barang berharga, Anda berharga karena Yesus sudah membayar harga Anda. Ibu Elis, Burana, Anda berharga di mata Tuhan. Ibu Dinga, Anda berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, Ibu Anggra ini, Anda berharga di mata Tuhan. Bukan karena Anda punya permata, berlian, emas, intan, bukan. Karena Tuhan sudah membayar harga. Bukti bahwa Tuhan sudah membayar harga Anda berharga di mata Tuhan. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus jiwa Anda karena jiwa Anda berharga di mata Tuhan.
Jadi jangan pernah meremehkan diri Anda di hadapan Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang merasa berharga, dia punya secure, rasa aman. Tidak takut direndahkan orang, tidak takut dilecehkan orang, tidak takut dibullying oleh orang. Karena apa? Saya berharga. Anda bisa ngomong apa saja, tetapi saya percaya apa yang dilakukan Tuhan di kayu salib. Saya berharga, itulah sebabnya Yesus mau mati dan membayar harga buat saya. Anda mungkin direndahkan oleh orang tua, mungkin pernah dilecehkan oleh teman atau guru, mungkin pernah direndahkan oleh orang-orang di dalam pelayanan, dalam komunitas saudara. Saya mau mengatakan, jangan masukkan hati. Anda berharga, Anda secure, aman di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Apalagi Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Apalagi dia mengirimkan Parakletos, Roh Kudusnya, untuk menyertai Anda. Anda adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa seperti tidak berguna karena kegagalan di masa lalu. Saya tidak berguna karena sudah berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Saya tidak berguna karena berkali-kali saya sudah jauh dari Tuhan. Ada kabar baik buat Anda. God is more interested into your destiny than history. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan Anda daripada sejarah hidup Anda. Kalau kita mau jujur, saya pernah berbuat kurang ajar di hadapan Tuhan. Saya pernah mencuri. Saya pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami kegagalan. Saya pernah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu masa lalu. Saya sudah minta ampun. Dan waktu saya minta ampun kepada Tuhan, saya minta dosa-dosa saya diampuni. Ada kalimat, sejauh timur dari barat, Ia mengampuni dan membuang dosamu. Apapun dosa yang pernah Anda lakukan, semerah kermisi sekalipun, akan disucikan hati saudara sehingga bersih putih seperti salju. Itu janji Alkitab. Anda orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sampai dalam hidup Anda yang sekali ini Anda menyimpan insecurity, rasa tidak aman, kemudian memakai segala macam cara supaya merasa aman. Salah konsep. Bertobat. Jadi 4 hal tadi. Yang pertama, selfishness, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, pride, kesombongan, harus dibuang. Yang ketiga, insecurity, rasa tidak aman. Dan yang keempat, rasa dendam. Hidup sekali, jangan pernah menyimpan dendam. Jangan pernah menyimpan kepahitan. Karena kepahitan itu seperti racun. Kalau Anda minum racun serangga, yang mati bukan tetangga Anda. Yang mati bukan yang jual racun serangga. Yang mati bukan Gojek yang membawa racunnya untuk Anda. Yang mati yang meneguk racun serangga. Yang celaka, yang susah, yang akan sakit, yang akan sengsara, bukan yang bikin Anda sakit hati. Anda yang menyimpan sakit hati. Renungkan ini baik-baik. Kalau Anda masih menyimpan kepahitan hari ini, kalau Anda masih menyimpan rasa dendam hari ini, segera datang kepada Tuhan, serahkan pembalasan kepada Allah. Bagianmu adalah mengampuni. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengar baik-baik. Marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh Anda macet 6 jam. Maka orang yang sering marah gampang sakit. Maka benar kata Tuhan Yesus yang mengatakan, Anda boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Segera lepaskanlah pengampunan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara menyimpan kepahitan, siapa yang paling diuntungkan? Iblis. Karena saudara akan hidup dengan kepahitan, dan saudara tidak akan pernah menikmati sukacita dan damai sejahtera. Akibatnya setiap hari bawaannya marah-marah, dan saudara tidak pernah menikmati hidup ini. Saya mau mengatakan ini, hidup hanya sekali. Jangan izinkan rasa dendam, kepahitan, resentment, apapun juga namanya, menyelinap di dalam hati Anda. Bereskan sekarang, hendaklah kamu saling mengampuni dan lepaskanlah pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Mungkin saudara protes, bagaimana Pak saya bisa mengampuni? Saya selalu disakiti.
Kalau saya ampuni sekarang, dia akan berbuat lagi. Dengar baik-baik, saudara. Hendaklah kamu saling mengampuni. Bagian saudara, apa artinya mengampuni? To send away. Apanya yang harus di send away? Apa yang harus dilepaskan? Dendamnya. Karena Alkitab mengatakan pembalasan adalah hakku. Bagian Anda adalah melepaskan pengampunan. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, berbahagialah Anda yang mudah melepaskan pengampunan, karena Anda sedang menerima pemulihan. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang menyimpan dendam, Anda akan sengsara. Seperti yang saya temui di rumah sakit kapan hari. Ada seorang yang sudah diinfus dari ujung kepala sampai ujung kaki, badannya kurus kering, namanya Pak Wayan. Saya mengunjungi dia di rumah sakit dan saya mau mendoakan dia. Tapi sebelum saya mendoakan, saya tanya, apa yang membuat Bapak jatuh sakit? Oh, saya stres, Pak. Apa stresnya? Ada orang yang menipu saya, katanya, 400 juta. Dan sejak saat itu saya sulit tidur, saya marah, saya pengen balas, tapi orang itu sudah kabur. Saya mengatakan begini, saya tahu apa yang menjadi penyebab Bapak sakit sekarang ini. Bapak menyimpan rasa dendam. Dan sampai hari ini, Pak, mohon maaf, belum ada apotek yang menjual obat anti sakit hati. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit hati kecuali mengampuni. Jadi saya mohon sebelum saya berdoa, maukah Bapak melepaskan pengampunan kepada teman yang sudah menyakitkan hati Bapak? Oh, dia marah, saudara. Dia marah kepada saya. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang selama ini bikin susah keluarga saya? Gara-gara dia, saya sekarang jadi miskin dan anak-anak saya jadi sengsara. Wah, saudara-saudara, saya bisa memaklumi. Saya mendengar suara hatinya. Tetapi saya mengatakan, kemarahan itulah yang membuat Bapak sudah 3 bulan di rumah sakit. Karena Bapak tidak mau melepaskan pengampunan. Dan sudah dikatakan tadi, saya katakan, kalau Anda tidak mengampuni, yang paling dirugikan adalah Anda. Kemarahan bisa mendatangkan sakit penyakit. Saudara-saudara, dia tidak mau mengampuni. Saya ajak dia mengampuni, tidak mau mengampuni. Dalam hitungan minggu, dia dipanggil oleh Tuhan. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, jangan pernah menyimpan dendam. Hidup ini singkat. Saya ulangi lagi ilustrasi saya. Kalau saudara digigit ular, ada 2 pilihan. Tolong tulis ya. Tolong tulis jawaban saudara. Kalau saudara digigit ular, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Amin. Pilihan kedua, ambil sabit, kejar ularnya dan bunuh ularnya. Saya mau tanya, saudara pilih yang mana? Mau pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Tulis, saudara pilih yang mana? Pertama, pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Kedua, ambil sabit, kejar ularnya. Saudara-saudara, kalau saudara ambil sabit, kemudian saudara kejar ularnya, di mana ularnya? Di mana ularnya? Di mana ularnya? Belum sempat ketemu ularnya, racun yang sudah masuk jantung, Anda mati sebelum ketemu ular. Maka lebih bijak Anda segera ketemu dokter, keluarkan racunnya. Kalau ada yang menyakiti Anda, kalau ada yang menzolimi Anda, kalau ada yang berbuat jahat kepada Anda, lepaskanlah pengampunan segera. Karena orang yang paling diuntungkan adalah Anda sendiri. Amin. Dan jangan menunggu sampai orang minta maaf baru Anda melepaskan pengampunan. Sebab belum tentu orang yang berbuat salah kepada Anda akan minta maaf. Kalau saudara menunggu orang minta maaf dan orang itu tidak minta maaf sampai saudara mati, akhirnya Anda mati dalam kepahitan. Kasihan. Lepaskan pengampunan sekarang kepada siapapun yang telah menyakitimu. Mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin mertuamu, mungkin tetanggamu, mungkin pendetamu. Lepaskan pengampunan. Cukup mengatakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Aku mengampuni orang-orang ini. Tolong tulis, orang-orang selama ini yang telah menyakitkan hati Anda. Tulis. Tulis namanya sekarang. Tulis. Apapun yang pernah menjadi masalahnya, sebutkan, Tuhan, aku mengampuni Kariman
yang telah mengkhianati aku pada tahun ini, sekarang aku mengampuni dia. Atau saudara mengatakan, Tuhan, aku mengampuni suamiku yang pernah mengkhianati aku. Atau saudara mengatakan, aku mengampuni pimpinanku. Mungkin saudara harus menulis, kalau saya pernah melukai saudara, tulis, aku mengampuni Paulus Wiratno yang pernah saya telepon tidak diangkat-angkat teleponnya, misalkan aja. Saudara-saudara, lepaskanlah pengampunan, bebaskanlah hati Anda, sehingga hidup sekali tidak ada resentment. Apa itu? Rasa dendam. Karena rasa dendam itu menghancurkan. Rasa dendam itu bisa membuat Anda sakit dan pada akhirnya bisa membawa pada kematian. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini, tapi saya selalu memberi kesempatan. Kalau dari 4 hal tadi Anda punya masalah, yaitu mementingkan diri sendiri, kesombongan, rasa tidak aman, dan rasa dendam masih ada yang menyelinap dalam hati saudara, hari ini juga, jam ini juga, kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, masih ada 2 dalam diri saya yang saya masih bergelut, bagaimana bisa mengatasi? Kalau saudara mungkin mengatakan, Pak Paulus, bagian terakhir ini sulit bagi saya, yaitu sulit mengampuni, sulit melepaskan kata maaf kepada mereka. Saya mau saudara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan maha baik, Yesus maha setia. Dia mati di kayu salib karena dia ingin membebaskan saudara dari 4 masalah tadi. Dan saudara mengatakan, saya mau didoakan, Pak. Mungkin saudara belum pernah terima Yesus sebagai juru selamat, dan hari ini saudara mendengarkan berita ini dan saudara mengatakan, Yesus tolong saya, jadilah Tuhan dan juru selamat hidup saya. Saya ingin keluar dari rasa dendam, saya ingin memiliki rasa aman, saya ingin menjadi orang yang rendah hati, dan saya ingin menjadi orang yang tidak lagi selfish atau mementingkan diri sendiri. Taruh tanganmu di dada, berdoa dengan saya. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang bergumul dengan masalah resentment atau rasa dendam, merasa tidak aman, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna. Hari ini ada pewahyuan buat saudara-saudaraku. Hari ini ada pengampunan, hari ini ada pemulihan, hari ini ada rasa aman, hari ini ada rasa dihargai yang datang melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Aku berdoa buat sahabat-sahabatku di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya tahu ada beberapa di antara saudara yang sedang sakit karena marah, sakit karena dendam, sakit karena tidak mengampuni, sakit karena saudara menyimpan kepahitan, dan hari ini engkau sengsara karena itu. Dan engkau sudah ditemplak oleh kebenaran firman Tuhan, dan engkau mengatakan, tolong Pak, saya mau sembuh. Taruh tanganmu di dada. Ada di antara saudara yang sedang membenci suamimu karena engkau dikhianati. Ada di antara saudara yang tidak bisa tidur karena saudara masih menyimpan rasa marah dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan mertuamu, atau orang yang telah menipu engkau. Hari ini Tuhan mau engkau dilepaskan. Taruh tanganmu di dada, berdoa bersama-sama dengan saya, biar Tuhan melepaskan saudara. Bapa kami di dalam surga, ajari kami untuk melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang telah mengkhianati, menyakiti, menzolimi, membullying, merendahkan, dan tidak menganggap hidup saya. Hari ini aku melepaskan pengampunan kepada mereka, dan aku mau dipulihkan. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, jamah anak-anakmu hari ini. Roh Kudus, pulihkan hati kami di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya tahu ada di antara saudara yang sedang dijamah oleh Tuhan. Sementara berdoa tadi ada seperti kekuatan yang masuk di dalam hati saudara. Bebanmu seperti terangkat. Bahkan saudara meneteskan air mata waktu berdoa. Saudara masih dijamah oleh Tuhan hari ini. Kekuatan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan sedang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Haleluya. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Anda. Ingat 4 hal yang harus Anda waspadai dalam hidup Anda. Saya menyampaikan salam untuk saudaraku Pasaungan, ya, Tamangkoa. Ya, kalau boleh saya tahu nonton dari mana? Ibu Dina ini sahabat kita yang sangat setia. Ibu Yeni juga yang mengatakan amin. Ibu Sri Murtini, ya,
yang mengatakan, aku mengampuni semua orang yang telah menyakiti dan mengecewakanku. Amin. Itu yang terbaik yang bisa Ibu lakukan. Kemudian Ibu Alce yang mengatakan, Tuhan, saya sudah mengampuni dan melepaskan semua carang-carang yang menghambat berkat dan anugerah Tuhan dalam hidupku. Keputusan yang bijak, Ibu. You did good things. Sebuah jawaban yang luar biasa. Ibu Kathleen Tingang, kemudian Ibu Dinga, thank you very much untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda, sampaikan kepada teman-teman Anda, viralkan video ini sehingga banyak orang yang diberkati. Jangan lupa yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi. Saudara-saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better. Saudara-saudara yang pengen counseling, perlu lebih banyak bicara, di bawah ini ada nomor counseling. Saudara bisa menghubungi 081139011144 atau 081139011140. Ada staf kami yang siap untuk menolong Anda. Dan sekali lagi, saudara-saudara yang mau memberkati pelayanan panti Mercy Indonesia, ada bedah rumah, ada 12 panti asuhan, ada membantu guru PAUD, ada membantu pembangunan gereja di berbagai daerah. Saudara yang mau memberkati, saudara-saudara, ada nomor rekening di Yayasan Mercy Indonesia. Bukan buat saya, buat pelayanan Yayasan Mercy Indonesia. Saya sudah cukup dengan hidup saya. Saudara yang mau memberkati, ini semua akan dipakai untuk pelayanan panti asuhan, bedah gereja, membedah rumah hamba Tuhan, menolong anak-anak hamba Tuhan, menolong guru-guru PAUD. Dan saya yakin apa yang saudara lakukan akan sangat berguna bagi saudara-saudara kita. Dan saya yakin saudara-saudara, saya percaya kebaikan Anda tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya berterima kasih untuk semua Anda yang sudah mengirimkan berkat, yang mendukung program bedah gereja, bahkan bedah rumah hamba Tuhan. Saya menyampaikan ini salah satu program yang sedang kita buat adalah bedah rumah hamba Tuhan. Jadi saya mau mengunjungi rumah Pak Yakobus yang sudah melayani Tuhan selama 36 tahun. Saya mau tahu bagaimana ia tinggal, bagaimana ia bertahan melayani Tuhan dalam keadaan serba terbatas. Tapi kesetiaannya tidak bisa diragukan. 36 tahun melayani tanpa persembahan. Tanpa ada honorarium atau tidak ada. Bapak melayani dengan Saya yang melayani seperti ini saja. Tidak ada. jalan kaki tiap hari. Jalan kaki. Saya mau lihat rumahnya, boleh ya? Iya. Ya, silakan masuk Pak Paulus. Ya. Jadi ini rumahnya Pak Yakobus, hamba Tuhan guru agama yang sudah melayani 36 tahun. Dan ini tempatnya. Ini ruang tamu Bapak ya? Ini ruang tamunya. Ini Bapak tinggal di sini nih. Iya, ini rumah tinggal. Rumah dari pelepah lontar, atap dari beba, ini sudah miring juga. Ini sudah, saya lihat sudah lubang-lubang. Mohon maaf nih, tempat kamar tidurnya di mana? Boleh lihat kamar tidurnya? Ya, silakan. Ini kamar tidur Bapak dengan Ibu nih. Berdua. Iya. Tidur di sini. Iya, iya. Wow. Ini berdua bisa tidur di sini nih Bapak nih. Iya, iya, iya. Waduh, nggak ada kasur. Iya. Bapak tidur di atas tikar nih. Tikar. Berapa lama? Mohon maaf nih, jadi Bapak belum pernah tidur di atas kasur nih selama hidup. Selama ini saya tidur di situ. Jadi selama 75 tahun belum pernah tidur di atas kasur. Pak Yakobus sebagai seorang hamba Tuhan sudah umur 75. Dan di umur yang ke-75 masih setia melayani Tuhan. Jalan kaki berkilo-kilo. Saudara-saudara,
setelah saya melihat rumahnya ini, benar-benar saya terharu, saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Menyesal menikah dengan hamba Tuhan seperti dia? Tidak menyesal? Tidak menyesal. Susah senang hidup seperti ini? Tidak menyesal? Tidak menyesal. Lihat suami setia melayani Tuhan? Kami melayani Tuhan terus tidak sia-siakan. Dan tidak dibayar oleh gereja? Tidak bayar. 36 tahun. Yesus tidak pernah. Bapak Ibu, saya terharu. Saya belajar kesetiaan di sini. Kalau saya mungkin saya tidak akan tahan. 36 tahun melayani dengan situasi tempat tinggal yang seperti ini. Tapi saya bangga, Pak Yakobus dengan Ibu bertahan 36 tahun. Saya tidak janji apa-apa, Bapak. Tapi saya terketuk pintu hati saya bangunin rumah buat Bapak. Dengan iman. Saya mau mengajak semua saudara-saudaraku, mari kita bangunkan rumah yang layak untuk hamba Tuhan yang sudah melayani 36 tahun. Dan saudara sendiri lihat tadi tempat tidurnya. Tuhan, aku berterima kasih untuk hamba-Mu yang setia. Tuhan, aku berdoa agar kami diberikan kemampuan untuk membangun sebuah rumah buat hamba Tuhan ini. Rumah yang layak untuk ditempati, rumah yang menjadi rumah kebahagiaan untuk di usia tuanya. Tuhan, kami rindu ada keajaiban buat kedua hamba-Mu ini. Di masa tuanya bisa menikmati kehidupan yang lebih baik.